Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, pada kesempatan siang hari ini kalian telah sampai di kelas atau di sekolah kita. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita membaca doa. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin berdoanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita berdoa, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya untuk meningkatkan, memunculkan jiwa nasionalisme kita untuk lebih semangat lagi. Nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, semuanya bangun, kita bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Masih semangat? Masih semangat? Terus semangat. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai, Bapak mau absen kehadiran terlebih dahulu. Ya. Afnan hadir. Akila hadir. Restu hadir. Naufal. Selanjutnya Salma. Selanjutnya Raffi Aska. Nggak masuk. Selanjutnya Nadia hadir. Selanjutnya Talita. Ya, jadi ada 2 orang yang tidak masuk pada siang hari ini. Oke, selanjutnya setelah kita absensi, pertemuan pada siang hari ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Temuan minggu kemarin kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada yang tahu nggak arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Erlita. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke anak-anak, selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuh tujuan pertama kenapa kita harus belajar hari ini. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memperkuat keutuhan Indonesia.
Nah, nanti di akhir pembelajaran atau di akhir belajar, kalian harus sudah bisa, harus mampu untuk mengerti apa itu Kesatuan Republik Indonesia dan apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nih yang Bapak tunjuk. Ini namanya Pulau Sumatera. Yang di ujung sebelah kanan namanya Pulau Papua. Ada tuh lagunya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari gambar peta Indonesia ini, tadi kan udah Bapak sebutin. Ada orang Sumatera, ya kan? Ada orang atau dari Pulau Jawa, ada orang dari Pulau Kalimantan, ada Sulawesi. Ini pulau-pulau yang besar, ada Pulau Papua. Wah, banyak ya? Banyak ya? Makanya disebut negara kepulauan. Suatu negara dikatakan sebagai negara kesatuan jika kekuasaan di negara itu hanya dipegang oleh pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah namanya apa? Provinsi-provinsi ada gubernur. Di bawahnya gubernur ada bupati atau wali kota. Di bawahnya gubernur, bupati, wali kota ada yang namanya bapak kecamatan atau bapak Di bawah kecamatan ada yang namanya kelurahan, benar? Atau desa yang memimpin adalah kepala desa. Ada di bawah lagi setelah itu, setelah kecamatan dan desa, namanya Bapak RW. Setelah Bapak RW, Bapak Nah, yang mimpin sebuah wilayah ada Bapak RW, ada Bapak RT. Yang paling dekat sama kita adalah Bapak Kepala Rumah orang tua kalian. Nah, jadi negara kesatuan adalah negara yang dipimpin oleh pusat. Pusatnya siapa? Presiden. Nah, Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sangat besar. Kenapa dibilang besar? Karena lihat, luas Indonesia saja di sini ada hampir 5.193.252 km persegi. Ini coba kalian simak, kalian dengarkan, ambil pelajaran dari video ini. Proklamasi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama Soekarno Hatta. Masih semangat? Masih semangat? Oke, masih dilanjut? Lanjut. Oke, kalian saksikan video pembelajaran terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sambil dicatat boleh.
Ya, ini peta Indonesia. Menggambarkan Indonesia ya. Gambar apa? Monas, adanya di Jakarta. Keragaman budaya dan sumber alam Indonesia. Nah, ini gambar Indonesia. Ya, Indonesia berdiri setelah melalui proses yang sangat panjang. Ya, inilah faktor-faktor yang memperkuat keutuhan NKRI. Yang pertama, utuhnya negara Indonesia karena sejarah kemerdekaan Indonesia. Indonesia berapa kali melawan penjajah? Mulai dari Belanda, Portugis, Jepang. Nah, ini salah satu contoh gambaran pada saat itu. Kenapa negara Indonesia masih utuh sampai sekarang? Karena tadi cintanya Indonesia, rakyat Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk bersatu para pemuda. Nih, Sumpah Pemuda. Dari tayangan video yang pertama tentang proklamasi, video yang kedua tentang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa yang dapat kalian ambil pelajaran? Yang pertama tadi proklamasi. Apa yang kamu ambil pelajaran dari proklamasi? Apik, dari kedua video tadi yang Sapik ambil pelajaran apa, Pik? Kalau dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Raspati, apa yang dapat Raspati ambil pelajaran dari video tadi? Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Baik, tepuk tangan buat kalian yang menjawab dan kalian semua tepuk tangan. Jelaskan makna NKRI yang kalian ketahui. Ya, Kenji, Raspati. Negara Indonesia adalah negara besar dengan sejarahnya. Ih, pinter Raspati Kenji, punya catatan kecil. Selanjutnya, ada yang bisa jawab lagi? Talita. Walaupun berbeda suku, warna kulit, bahasa, tetapi tetap satu Indonesia Raya. Yang nomor satu ada yang bisa jawab lagi? Ih, pinter anak-anak Bapak ya. Yuk, kita bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok di sini Bapak bagi. Karena ini alhamdulillah sudah urut. Boleh yang depan sama yang belakang dijadikan satu, mejanya didorong. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, 4 orang, yang ini kelompok 3, 4 orang, yang ini kelompok 4, 4 orang. Mejanya dijadiin satu. Nih lihat Bapak ya, ayo bangun Restu. Raspati bangun. Bangkunya diangkat, dipinggirin. Nah, dijadiin satu. Kayak gini semua. Semua kayak gini dijadiin satu di sini. Ya, pinter. Yuk, dijadiin satu yuk. Dijadiin satu. Bangun semua, bangun. Bangun dulu, awas. Awas. Bangun dulu. Bangun, dijadiin satu. Bentar, bentar. Ingetin ya. Yang perempuan sebelah kiri kelompok 1. Perempuan sebelah kanannya lagi kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Ngapain sih Pak dikelompokin? Karena kita akan mengerjakan lembar. Ya, sebelum kita menjawab lembar LKPD, kita ice breaking dulu ya. 4 kata ajaib. Maaf.
Oke, jangan duduk dulu, masih ada. Yuk, agak munduran, agak keluar. Digeser bangkunya ke belakang. Cukup, jangan duduk. Masih berdiri. Masih ice breaking. Dimundurin dikit. Kita main game dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, kaki, lutut, kaki, lutut. Kepala, kaki, pundak, lutut, pundak, lutut. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, sekarang kalian akan mengerjakan lembar LKPD. Di sini Bapak sudah punya lembar LKPD tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi setiap kelompok nanti harus berdiskusi sama temannya menjawab lembar LKPD yang akan Bapak bagikan. Tulis nama kelompoknya, tulis nama anggotanya. Oke, paham? Paham. Ya, nama kelompoknya bebas. Ya, nanti tolong dibagi ya yang menjawab ya. Nanti yang menjawab masing-masing kelompok agar semuanya aktif dibagi. Yang pertanyaan pertama yang jawab misalkan Randi. Yang pertanyaan kedua misalkan yang jawab Monapi atau siapa nanti? Sapik. Sapik boleh. Ini nanti dipresentasiin ya di depan. Kedua kelompoknya siapa? Kelompok Pak. Berapa kedua ini? Kelompok dua kelompok apa? Kak Kartini. Coba lihat jawabannya. Jadi nanti presentasi ya. Nama saya Kenzi. Nama saya Restu. Nama saya Afdan. Apa ya? Yuk, dengarkan presentasi dari kelompok 4. Semua lihat ke sini. Yang perempuan, halo. Yang perempuan lihat ke sini. Silakan, Raspati. Jawaban dari kelompok kami adalah dari Sabang sampai Merauke banyak sekali pulaunya. Ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Bali. Indonesia disebut negara maritim karena lautnya luas dan negara kepulauannya karena kepulauannya banyak. Ya, kenapa? Atau dia tadi melihat dari gambar peta Indonesia apa? Negara maritim. Indonesia adalah negara maritim. Baik, jawaban selanjutnya yang akan disampaikan oleh Restu. Pertanyaannya apa, Restu? Yang membuat Indonesia utuh adalah para pemuda yang bersatu cinta tanah air, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang membuat Indonesia tetap utuh dari kelompok ini yang dibacakan Restu adalah cinta tanah air. Terus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, silakan duduk untuk kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yuk, tepuk tangan. Ya, setelah kalian mempresentasikan, apa yang dapat kalian simpulkan dari presentasi tadi? Isinya apa aja? Apa aja? Tadi presentasinya tentang apa? Tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Terus apa lagi? Tentang apa, Erlita? Presentasi tadi tentang apa? Menceritakan tentang para pemuda
Para pemuda yang bersatu, bersatu, cinta tanah air, cinta tanah air, dan Bhinneka Tunggal Ika. dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke anak-anak, presentasi kalian tadi sudah baik. Hampir seluruh kelompok sudah mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Untuk selanjutnya, ya, selanjutnya Bapak mau tanya nih, ya, Bapak mau tanya. Halo, halo. Dari video pertama, video kedua, video pertama tentang apa sih? Coba, Raspati, video pertama tadi tentang apa? Proklamasi. Yang membacakan proklamasi siapa? Insinyur Soekarno. Atas nama rakyat, sama siapa namanya tadi? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, tadi apa saja yang membuat Indonesia utuh? Faktor-faktor apa saja? Faktor apa saja yang membuat Indonesia menjadi utuh? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Apa lagi? Indonesia hidup rukun. Selanjutnya, kita tadi dari awal sampai saat ini, lihat ke depan. Kita telah belajar tentang negara kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia yang memiliki banyak dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, kalian sudah mampu mengidentifikasi faktor yang dapat memperkuat kesatuan NKRI. Tadi apa? Bhinneka Tunggal Ika, cinta tanah air. Terus apa lagi? Adanya sumpah pemuda. Nah, dan menurut Bapak, diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan tadi sama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kalian membagi tugas siapa yang membacakan hasil diskusi itu sudah berjalan dengan baik. Senang belajar hari ini? Hari ini belajarnya senang? Kalau orang senang itu tersenyum atau menangis? Coba senyum yang mana? Itu mah nyengir. Tersenyum gimana tersenyum? Senyum giginya kelihatan. Ya. Selanjutnya Bapak masih punya survei nih. Tadi kalian sudah belajar dari awal sampai akhir. Silakan kalian isi survei pembelajaran kita pada hari ini. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Ada yang belum? Ada yang belum? Yuk, yang perempuan dulu boleh dikumpulkan. Yang perempuan dulu boleh dikumpulkan, bangun.
Sebentar dulu, yang perempuan dulu. Yang perempuan sudah. Yang laki-laki bangun, kumpulkan. Oke. Oke. Pinter. Yuk Raspati sini. Afnan udah. Ayo perempuan yang belum. Laki-laki yang belum siapa? Udah? Oke, terima kasih kalian sudah mengisi lembar survei peserta didik. Sudah semua ya? Baik anak-anakku, halo. Masih semangat? Masih semangat? Senang hari ini? Senang, yuk tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Siapa yang mau pulang? Siapa yang mau pulang? Oke, siap-siap sebelum pulang. Rapi-rapi dulu boleh. Yuk rapi-rapi dulu. Rapi-rapi dulu. Yuk rapi-rapi dulu. Rapi-rapi, yuk rapi-rapi. Sudah rapi-rapi, rapi-rapi sayang, rapi-rapi, rapi-rapi. Rapi-rapi dulu. Oke, sebelum pulang, Bapak mau ingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang makna Bhinneka Tunggal Makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pertemuan selanjutnya kalian membuat simbol burung Garuda. Boleh menggunakan kardus, boleh di-print, boleh digambar sendiri, terserah kreativitas kalian masing-masing. Kreativitas kalian masing-masing. Yuk, ketua kelas silakan ditutup dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang bisa menjawab pertanyaan Bapak pulang duluan. Siap-siap? Siap-siap? Siapakah dua tokoh? Tunjuk tangan ya. Siapakah dua tokoh presiden pertama kita? Insinyur Soekarno dan oke, kelompok 3 pulang duluan. Selanjutnya, siap apakah lambang negara Indonesia?
Apa? Garuda Pancasila atau burung garu? Sini, oke. Kelompok 4. Selanjutnya, kelompok antara